Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indi. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi shakki yal'abun. Fartakib yawma tahtis sama'u bidukhanin mubin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah dibacakannya ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan kita dan pahala Allah SWT, khususnya untuk yang membaca dan umumnya untuk kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan langsung dibawakan oleh guru kita Ustaz Hendra Anjalinata MKOM. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Cek suara. Terdengar Ustaz? Tuh, suaranya ada. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Waalaikumsalam. Tes, suara saya ada. Ada. Terdengar tidak? Ada. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah di ruang virtual, yaitu ruang meeting virtual, dan semoga ilmu. Maka dimanapun antum berada, maka carilah majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk bisa
menapaki kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dan juga arahan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Tapi kalau amal tanpa ilmu, karoduk, maka dia akan tertolak. Kenapa tertolak? Karena tidak ada dasar ilmu. Nah makanya kasus yang sekarang tentang Dr. Louis itu, nah itu berbicara tanpa ilmu. Kenapa? Karena dia mengatakan sesuatu tidak didasarkan dengan kaidah keilmuan dari kedokteran, sehingga dia dipermasalahkan karena menyampaikan tentang bohong. Nah, maka pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dalam kondisi yang sebenarnya online ini kurang efektif, tetapi kita menggunakan wasilah ini adalah tetap dalam rangka untuk melabui ilmu dan juga dalam kondisi yang kita jangan sampai kehilangan kesempatan, kehilangan waktu, kehilangan hal-hal yang bisa menambah sakofah kita, hal-hal yang dapat menguatkan nafsu kita, hal-hal yang dapat mengarahkan kita untuk hal yang lebih baik. Karena sungguhnya apa yang kita lakukan di dunia ini selama itu dalam kesadaran akal kita dan itu dalam pilihan yang diakui oleh akal kita, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sehingga ikhwan wa akhwatillah, bahwasanya kita harus senantiasa mawas diri. Ya, betapa kita bisa mengambil ibroh hampir di setiap hari, saudara, sahabat, ya, orang tua, keluarga, guru-guru kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wabah ini. Nah, sehingga kita juga harus mawas diri, karena meninggal itu atau wafat itu tidak ada syarat untuk tua, ya, karena sifatnya adalah rahasia, sirun, asrori, rahasia. Nah, maka tentunya kita harus mempersiapkan. Semoga antum semua yang hadir pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, insya Allah, karena masih belum kelihatan mataharinya, tapi dari ufuk timur sudah nampak hari ini, insya Allah cerah. Nah, itu bisa terus untuk melakukan aktivitas kebaikan, karena kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan. Itu siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rahman. Nah, maka tentu di pagi yang cukup segar ini saya ingin menyampaikan sekaligus mengingatkan pada diri saya pribadi tentang bagaimana kita itu harus melaksanakan ataupun menjaga yang namanya kehidupan. Itu istiqomah. Karena istiqomah itu sesuatu hal yang berat. Nah, makanya berat itu mendapatkan sebuah ganjaran berupa pahala, berupa surga. Nah, kalau ringan ya enggak dapat. Ya, kalaupun dia dapatnya adalah maksimal ya kipas angin, kalau enggak ya kulkas. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan muhasabah bagi diri saya pribadi dan juga bagi antum sekalian, karena rata-rata antum usianya masih sangat stabil gitu ya, emosinya masih sangat meledak-ledak. Tentunya bagaimana Umar dulu emosinya meledak-ledak, tetapi melalui Islam diarahkan ke arah yang tepat. Makanya kita harus senantiasa mengais, mencari sakofah Islam dalam rangka untuk mengarahkan emosi kita kepada hal yang tepat dan yang benar. Baik, itu adalah merupakan prolog di awal. Semoga semua diberikan kesehatan. Tapi saya lebih cek dulu daripada antum sekalian, apakah ini hanya penampakan saja kemudian tidur gitu ya, atau memang antum
sungguh-sungguh belajar dulu dari yel-yel yang saya tanyakan. Saya udah nggak pernah lagi ditanya-tanya. Majelis subuh Hadir. kan bener. Hadir. Lupa Ustaz, lupa. Lupa Ustaz. Tadi berhijrah bukan sih? Bukan. Loading Ustaz, loading. Yel Ustaz. Yel majelis mulia Allahu Akbar itu guys. Oh iya ya. Belum kolot ini masih ora ini, jadi jangan lupa banyakkan FF atau Mobile Legends. Baik, majelis subuh. Majelis mulia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Allahu Akbar. Bagaimana, ada tampilan di situ? Tampilan penampakan. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Udah. Ada tampilannya ya? Ada yang jangan pakai, tolong di aplikasi. Oh enggak nyampe. Nah, kebiasaan ini tidak begini. Baik, ya kami dari sini aja. Baik, istiqomah di dalam kebaikan. Nah, kita perlu pahami dan juga kita harus ngerti ya bahwasanya apa? Bahwasanya saksi ya ataupun kepribadian itu dibentuk atas dua, ini sebagai pengingat, yaitu yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola pikir. Nah, pola pikir itu ibarat teko, ya berarti apa? Benak kita, ya kepala kita itu diisi dengan maklumat, ya maklumat seperti hanya teko. Kalau kita isi dengan air zam-zam, maka yang dikeluarkan dari teko juga air zam-zam. Tapi kalau kita masukkan oli, maka yang dikeluarkan di dalam teko adalah oli. Nah, sehingga pola pikir ini sangat terikat dengan apa yang kita masukkan ke dalam kita, masukkan di dalam kepala. Otak itu adalah merupakan komponen dalam menyimpan informasi dan mengaitkan fakta terus. Makanya akal itu adalah kemampuan dalam mengaitkan fakta yang berbeda dengan maklumat yang kita miliki di dalam otak. Nah, kalau kita nggak punya maklumat sama sekali tentang hal tersebut, maka mustahil kita terbentuk sebuah pola pikir, apalagi menuju kepada pola pikir. Maka yang terjadi adalah kita akan hancur karena menganggap sesuatu tadi itu tidaklah memberikan dampak kepada kita karena tidak dipikir. Nah, maka di sini kepribadian atau saksi itu dibentuk oleh pola pikir dan pola sikap. Ya, pola sikap itu nafsu. Apa yang kita lakukan dalam penampakan kita hari-hari kita itu adalah merupakan pola sikap. Ya, pola pikir kita tentang sesuatu hal, misalkan tentang antum pas UTS, pas puas nyontek, itu kan pola pikir, oh nyontek itu boleh. Ya. Maka yang terjadi pola sikapnya adalah tadi nyontek. Makanya tentu kita
kita harus membentuk pola pikir itu dengan sakofa Islam, bukan dengan sakofa yang lain. Karena kalau dengan sakofa yang lain, maka keaslian dan kebenaran dalam melakukan aktivitas itu sangat kecil, untung-untungan. Tetapi kalau kita diisi dengan sakofa Islam itu sudah pasti. Kenapa? Karena sakofa Islam itu bermuncul, berasal dari wahyu. Sehingga wahyu, siapa yang menyampaikan? Ya, dari mana wahyu itu? Ya dari Allah. Yang menyampaikan siapa? Menyampaikan itu adalah manusia yang mulia, yang beliau tidak pernah yang namanya berdusta. Kalau berdusta kan diragukan, kita yang menjadi risalah. Itu maka di sini ya, pola pikir kita harus isi dengan pola pikir Islam. Pola sikap ya akan mengikuti, tetapi kita harus tahu kondisi daripada manusia itu apa? Ya banyak hal yang mempengaruhi. Mungkin secara memori dia sudah tersimpan di pola pikir. Tetapi akalnya itu bekerja sesuai dengan bukan memori yang disimpan kemudian dia pakai, tetapi bisa karena dorongan hal yang lain yang disebut dengan muyul, kecenderungan. Nah, kecenderungannya ke arah mana? Makanya kita itu diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebaikan itu dengan berbagai macam trik supaya kecenderungan kita itu kecenderungan ke arah. Nah, maka pengendali semua perilaku itu akal. Makanya yang membedakan kita dengan emot atau kita dengan gorila adalah ini. Secara ciri khas manusia ya atau ciri khas makhluk hidup sama, yang membedakan adalah akal. Nah, ini akal ini kita optimalkan dengan cara apa? Memberikan input di dalam benak sebagai maklumat di dalam memori ini adalah input yang benar. Input yang benar itu input dari mana? Input dari wahyu. Karena kebenaran absolut itu tidak akan terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau yang benar, 1+1, siapapun yang mengatakan, ya selama dia itu sadar dan akal, ya benar, 1+1 sama dengan 2. Mau tukangnya, nah itulah yang disebut dengan kebenaran absolut. Kebenaran yang ya tidak akan berubah. Oke, baik. Nah, maka dari sini kita bisa melihat realita dan fakta, apalagi kondisi pandemi seperti itu. Ya. Nah, kondisi pandemi, aktivitas untuk mengisi sakofa dengan lingkungan yang sangat tidak islami seperti ini, itu godaan setan yang terkutuk itu luar biasa. Nah, makanya gabutlah istilah anak muda itu apa? Gabut itu apa? Ikro ini siapa? Ikro. Hanyalah. Junen. Pesan Ustaz. Ikro saya. Ya. Mican ini siapa? Zaidan Ustaz. Mican itu Zaidan. Iya. Oke ya. Nah, tadi sampai mana? Sampai aktivitas tadi ya dengan kondisi gabut tadi itu ternyata untuk mengarahkan sesuatu yang benar itu karena maklumat dan juga dorongannya itu salah, maka dia melakukan aktivitas yang salah. Maka mengisi kegabutan misalkan dengan mabar, kemudian dengan aktivitas nongkrong, bergitaran. Ya. Coba kita tengok di masa Abbasiyah, apakah ada para pemuda-pemuda yang gabut? Ya ada, tapi gabutnya itu adalah gabut yang memang bermanfaat dan juga menghasilkan. Gabutnya ya ujuk-ujuk bisa mengarang kitab, ya kan? Ya kan di masa itu kan kitab itu diapresiasi oleh
khalifah dengan harga apa? Dengan ditimbang. Nah, kalau kitab antum itu yang antum karang beratnya adalah 5 kilo misalnya, maka ya secara otomatis akan mendapatkan emas 5 kilo. Nah, itu bentuk apresiasi. Jadi di masa itu makanya kegemilangan itu kan di masa apresiasi. Nah, yang terjadi maka ini anak mudanya yang secara fisik itu kuat, pikirannya masih fresh, tapi sebenarnya rusak. Karena rusak dapat input-input yang tidak ujrut. Maka yang terjadi adalah dia malas beribadah, jauh dari agama, dekat dengan Mobile Legends atau FF atau drakor. Nah, ini adalah realita di anak-anak milenial zaman now. Nah, maka yang ke masjid juga remako-remako. Nah, remako-remako sekarang apalagi ya rentan terhadap corona. Nah, udah masjidnya jadi krik-krik karena lengkap ya pemberitaan ya. Nah, ini silakan artinya nggak akan ditolong di akhirat. Karena dia pernah sholat 5 waktu seperti yang lain, nggak mau orang kafir sholat ya. Apalagi ini kita tahu bahwasanya ini wah nah, namanya setan itu pintar, canggih gitu. Sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan kadar keimanan orang. Setan itu akan menguji sesuai dengan kadar keimanan orang. Nah, setannya itu setan ecek-ecek ya diuji dengan apa imannya ecek-ecek ya diuji dengan hal-hal yang ecek-ecek gitu ya. Nah, maka dia berani sampai segininya bunuh. Oke, nah maka itu semua akan bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan menggunakan wahyu. Makanya Islam itu apa? Definisi Islam. Saya tanya. Nah, mau. Kang Mardon, coba Kang Mardon, apa itu Islam? Halo, Kang Mardon, bangun. Ya, iya. Tidak adakah? Tidak ada. Kang Mardon, apakah Anda ada? Bangun coba. Krik. Nah ini online itu lagi ada hadir. Nah itu Pak, Islam itu apa? Islam itu agama Ustaz. Iya orangnya. Definisi Islam adalah Islam. Itu metode cocokologinya bisa Ustaz kayak gitu kan? Gimana? Iya. Oke, jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan pencipta, manusia dengan manusia, muamalah dan hubungan, dan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu akhlak. Ya, makanya Islam itu mengatur segala urusan manusia. Jadi itulah definisi Islam. Jadi agama ini berasal dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang membawa risalah. Yang Nabi Muhammad ini memberikan guidance kepada umat manusia dalam melakukan pengaturan terhadap hubungan Allah dengan manusia dengan Allah, dengan pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia pada dirinya sendiri. Makanya kan kita nggak boleh mendororkan pakai doror itu apa? Membahayakan doror bagi diri sendiri ataupun doror bagi orang lain. Ya, antum tidak boleh meminum baygon. Kenapa? Kan buat saya sendiri. Ya, nggak boleh. Karena itu doror bisa menyebabkan kematian. Nah, itu ada aturannya. Makanya bunuh diri itu tidak boleh, dilarang. Dan hukumnya adalah haram. Ya. Nah, baik. Itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang paripurna.
Maka seorang muslim itu adalah orang yang pikiran dan cara hidupnya Islam. Itu baru Islam. Ya kan? Benar enggak? Ya benar. Ya kalau bukan orang muslim berarti apa? Pikirannya bukan Islam, cara hidupnya bukan Islami. Itu namanya bukan orang muslim. Kalau orang muslim, cara pikirnya itu adalah Islam, hidupnya juga sesuai dengan Islam. Contoh makan. Makan menurut Islam nggak boleh makan itu daging yang diharamkan. Makan daging bagong ya. Ya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan cara Islam. Hidupnya kalau bukan pakai cara Islam ya berarti dia bukan muslim secara logis. Nah makanya dulu kaum muslimin itu Masya Allah luar biasa cerdas, terarah oleh wahyu dan memberikan kebaikan. Dan itu bukti di masa keemasan masa Abbasiyah itu kan merupakan bukti bahwasanya kaum muslimin pada saat itu memberikan luar biasa pengaruh pada dunia, bukan hanya kepada dunia Islam tetapi kepada dunia ya. Memberikan kebaikan. Coba dibayangkan ya, dipikirkan Bapak Imam Bukhari berkelana ke sana kemari dalam rangka untuk mencari hadis. Yang hadis itu dijadikan sebagai rujukan dalam beramal kan. Makanya ketika beliau mendapatkan satu hadis yang sudah beliau teliti dan memang beliau anggap itu adalah suatu hadis yang kuat, ketika akan dituliskan di dalam kitab beliau, maka beliau sangat berhati-hati dan beliau melakukan aktivitas sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dalam rangka apa? Yaitu bentuknya adalah benar-benar kehati-hatian dan juga ilmu yang beliau kreasikan, yang beliau bukukan itu bisa memberikan kebaikan kepada umat. Dan itu terbukti sampai dengan hari ini. Sudah berapa ratus tahun, ya kan? Makanya itu memberikan kebaikan. Jadi kalau dituntun dengan wahyu itu memberikan kebaikan, bukan pada kerusakan. Coba nuklir gitu kan. Nuklir kalau itu dimanfaatkan sebagai perang, ya perang yang membabi buta, itu kan membuat kerusakan. Kerusakan bukan hanya pada kerusakan orang meninggal, tetapi itu radioaktifnya itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Bagaimana Hiroshima dan Nagasaki itu dijatuhi bom nuklir itu kan efeknya itu tidak sebentar, tapi lama. Nah makanya karena tidak dibimbing oleh wahyu, tetapi nuklir bisa dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Bahkan kalau kita tahu ya, ada kapal Amerika itu yang dia menggunakan pembangkitnya adalah pembangkit nuklir, itu dia bisa menyelam selama 5 tahun tanpa muncul lagi untuk mengambil oksigen, ngisi bakar. Kalau usah ke SPBU lah ibaratnya. Nah itu kan betapa luar biasanya nuklir kalau dimanfaatkan dengan wahyu, kan dengan apa? Dengan nafsu. Kalau dengan nafsu ya tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik gitu ya. Sehingga yang namanya kita sebagai seorang muslim itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama keluarga, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah pemerintah atau sistem. Jadi tidak hanya satu komponen yang mempengaruhi kondisi kita sebagai seorang muslim, tetapi hal yang lain banyak. Apakah kita dididik oleh keluarga kita dengan pendidikan Islam, ataukah masyarakat kita itu masyarakat yang benar-benar peka terhadap sakofah Islam, yang benar-benar mensuasanakan dan menghidupkan sunnah Islam. Apakah media yang kita tonton itu adalah media yang Islami? Apakah pemerintahan kita adalah pemerintahan yang mengarahkan kepada Islam atau menjaga dengan Islam? Nah ini bentuk-bentuknya. Makanya ketika dibentuk oleh itu semua komponen, maka lahirlah sosok-sosok yang luar biasa. Nah, seperti Ali bin Abi Thalib,
Di usia 8 tahun beliau sudah masuk Islam. Dan laki-laki pertama dengan kesadaran beliau turut serta untuk menjadi pembela Islam. Ya, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, Arqam bin Abi Arqam. Yang usianya itu masih sangat belia, SMP gitu, bayangkan. Sudah masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Nah, ini mereka berjuang di usia itu. Jadi SMP masih main koleksi, ya main GTA, ya kan? Main apalah gitu, main-main yang gabut. Tapi mereka itu, masya Allah, udah berjuang benar-benar menghalau kezaliman, menyampaikan kalimatul haq. Nah, kalau kita di usia SMP ini kita udah boros boros usia. Jadi pendidikannya kita adalah pendidikannya yang tidak Islami, masyarakat yang tidak Islami. Ya itu adalah realita yang kita ada. Sehingga gimana? Ya kita harus mencari untuk bisa tetap dalam ruang lingkup Islam. Nah, sehingga bagaimana kita itu bisa menjalankan aktivitas kebaikan wahyu dari Allah ini dengan terus-menerus atau dengan cara istiqomah. Karena istiqomah itu hadiahnya bukanlah kipas angin, tapi surga. Istiqomah itu berat. Nah, maka di dalam surat Al-Fussilat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ya, bahwasanya qalu rabbuna, Tuhan kami, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Summa kemudian ya, istaqomu, kemudian dia meneguhkan ya, tatanazzalu alaihim, pendirian mereka, al-malaikat, maka malaikat akan turun, ala takhofun ya wala tahzan. Ya, jadi malaikat itu turun kepada mereka yang meneguhkan pendirian tadi, yang istiqomah tadi. Ya, la takhofu, janganlah kalian takut, wala tahzan, dan janganlah kalian bersedih. Ya. Wa absaru, ya, bergembiralah kamu dengan memperoleh al-jannah, memperoleh surga, untung Tuhan yang telah dijanjikan kepada. Jadi balasannya yang namanya istiqomah itu adalah surga. Jadi janji Allah ini kita yakin 100%. Balasannya apa? Makanya tidaklah ringan. Istiqomah itu berat. Nah, dalam surat Hud ayat 112 pun juga, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang telah tobat beserta. Dan janganlah kamu melampaui, sesungguhnya dia melihat apa yang kau kerjakan. Makanya orang yang istiqomah itu atau ya, diperintahkan untuk tetap istiqomah. Bahasa kerennya ya konsisten. Maka konsisten itu apa? Dapat diandalkan. Artinya apa? Orang itu jadi, kalau secara ini ya, manusiawinya itu orang itu jadi ini, jadi trust gitu, jadi percaya. Oh, anak ini kalau dikasih ini konsisten ini. Nah, kenapa istiqomah itu penting? Karena orang yang ingin memperburuk dunia itu tidak pernah istirahat. Harusnya, kenapa kita harus istiqomah di dalam kebaikan? Karena orang yang ingin memperburuk dunia itu nggak pernah istirahat. Maka sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku
menyuruh kamu lalu kamu mengambil semua. Oleh sebab itu janganlah kamu menceritaku, akan tetapi ceritalah dirimu dan poin tersebut. Jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Itu nah, maka bayangkan jika ada orang yang malah bangga, malah tidak bangga terhadap berbuat baik. Nah, ini kan juga mengerikan. Orang kok nggak bangga melakukan perbuatan baik. Ini aneh tidak ajaib. Nah, tapi terjadi. Mereka justru bangga melakukan kemaksiatan. Mau dibilangin, jangan bayangkan bahwasanya nggak bangga terhadap kita adalah orang baik. Adalah kita kalah dengan orang-orang tersebut. Dan adalah ada di antara walaupun menunjukkan satu yang benar ialah khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, maka apa? Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, maka gimana nih supaya kita tetap istiqomah? Ada caranya. Yang pertama, Imam Nawawi itu menyampaikan, ya, waqala Sayyidul Jalil, ya, telah berkata Tuan Mulia, sahibatul karamatallahu wal arab. Nah, maka Tuan yang mulia memiliki beberapa karomah, ya. Ilmu kemarifatan dan karunia Ibrahim Al-Khwas radhiyallahu anhu. Obat hati itu ada. Nah, jadi ini adalah makolanya ulama. Obat hati itu ada 5. Yang pertama, ya, membaca Al-Quran dan mentadabburi. Tadabbur itu maknanya itu difikirkan. Jika dipikirkan ya maksudnya apa? Tentu dengan ilmu, ya. Hanya ada ilmu namanya ilmu tafsir. Jadi mentadabburinya dengan tafsir. Kemudian mengosongkan perut. Nah, yang kedua, ya, yaitu apa? Berpuasa. Apalagi nih sekarang Zulhijjah kan. Nanti hari Senin berarti semuanya puasa Arafah itu. Puasa Arafah itu pahalanya berapa? Setahun dan setahun sebelum dan setahun sesudah. Nah, keren banget kan? Juga ada model cashback kayak gitu nggak? Nggak ada. Yang sebelumnya sudah dimaafkan, yang nanti akan datang dimaafkan juga. Nah, ini keren. Maksudnya pahala yang keren. Kemudian sholat malam. Ya. Nah, ini memang berat, memang semuanya itu berat. Kemudian berzikir khusyuk di waktu sahur. Waktu sahur itu ya berarti menjelang subuh. Kemudian nah ini yang penting, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh itu ya kita akan senantiasa terjaga. Kalau bergaul dengan orang-orang terujruk ya kita akan terujruk juga. Maka bergaul dengan siapa itu akan mempengaruhi kita. Karena lingkungan itu ibaratnya 85% mempengaruhi kita. Itu adalah kunci menurut dari makolanya apa? Ibrahim Al-Khwas. Nah, makanya ini adalah apa? Utamanya itu. Jadi antum lakukan secara istiqomah terus menerus baca Quran, one day one juice, atau paling enggak ya one day one lembar lah. Kita mau ngosong apa puasa, itu sudah istiqomah aja. Antum misalkan puasa Senin Kamis, nah itu jalankan, dawamkan puasa Senin Kamis. Insya Allah antum akan mendapatkan kemudahan. Nah, dengan wasilah itu kan antum kalau ada kesulitan ya udah, ibaratnya nodong Gusti Allah melalui wasilah yang antum punya. Ya Allah, melalui puasa saya dengan demi saya mohon kabulkan doa, ya, berikan kemudahan dalam mencari apalah. Itu boleh mewasilahkan amalan yang istiqomah tadi terus jadi wasilah untuk memohon Allah. Nah, itu ya.
Nah, terutamanya adalah kita dalam kondisi seperti ini harus punya teman yang soleh dan soleha. Karena kalau kita tidak memiliki komunitas, tidak berada di dalam komunitas yang orang-orang saling menguatkan, saling mengingatkan, tidak mustahil itu bisa bertahan istiqomah dalam kebaikan. Itu mustahil sekali, apalagi kita berada di dalam sistem yang sangat rusak. Nah, makanya ibaratnya antum itu tidak pandai dalam melakukan amalia atau tidak istiqomah dalam amalia, tapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah masih terselamat. Kenapa? Akan diingatkan. Tetapi kalau menjauhi, kemudian ya semakin menjauh, ya sudah, antum ibaratkan Nabi itu segerombolan kambing atau domba yang dia menjauhi gerombolannya dan dia sendiri, maka serigala itu akan mudah untuk menerkam. Karena serigala nggak mungkin dong merekam barengan kita, dan takut kalau kumpul-kumpul barengan. Maka dia akan mencari domba yang sendiri, yang terpisah dari rombongan. Makanya penting sekali bahwasanya kita berada di dalam jamaah yang soleh. Kita harus punya komunitas yang soleh, punya teman yang soleh, sahabat yang soleh, sahabat yang soleh. Kemudian selalu ada, emang yakin selalu ada. Ya, kalau sahabat yang soleh, walaupun senang ataupun sedih mesti ada. Itu namanya sahabat ya. Adanya itu bukan malah ada, cuma ada kehadirannya ada. Hanya berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah menjadi kunci paling sederhana yang tentu membutuhkan. Maka tentu kita sebagaimana itu harus dibangun secara kemanusiaan. Bagaimana Abu Jar kata Rasulullah, beliau itu datang mencari Islam sendiri, berjuang sendiri, dan apapun sendiri. Jadi berjuang pada saat Abu Jar datang mulai dari suku Ghifar, kan suku Ghifar itu adalah suku yang orang-orang perampok gitu ya. Suku Ghifar itu adalah suku perampok. Tetapi setelah mendapat atau mendengar kabar tentang Rasul, datang sendiri menyatakan saya masuk Islam, kemudian diumumkan di Makkah, langsung dikebukan sama orang kafir Quraisy. Dikebukan sama orang kafir Quraisy. Tapi apakah terus mengalah? Enggak, ikut terus. Kemudian pada saat perang Tabuk, orang-orang mau udah pada berangkat, udah jauh. Maka Abu Jar datang sendiri, nyusul. Nah, makanya Rasul mengatakan apa? Abu Jar itu datang sendiri, berjuang sendiri, dan juga wafat. Wafatnya pun juga sama. Beliau menyendiri sampai sahabat Nabi itu tidak mengenali ternyata itu adalah ini adalah merupakan. Jadi istiqomah melakukan aktivitas Abu Jar itu juga termasuk zuhud, gitu. Tidak mau kasih jabatan pernah ini tapi menolak. Nah, maka di situ kan, ini adalah merupakan semoga Allah mengasihi Abu Jar yang berjalan sendirian, meninggal sendirian, dan dibangkitkan kelak sendirian. Nah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan itu udah hikmatillah. Tiap yang berjiwa akan merasakan, ini akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Lo ingat ya, jadi kita itu diuji bukan dengan kebaikan, dengan keburukan doang. Antum sakit, antum susah, misalkan nyari kerja, antum meninggal. Yang justru orang yang diuji dalam kondisi seperti itu masih oke. Tetapi diuji dengan kebaikan, apakah dia itu oke? Misalkan antum dikasih harta banyak, apakah ibadahnya akan tetap sama istiqomahnya? Nah, itu namanya diuji dengan kebaikan. Antum dikasih, ya makanya orang itu kuat, diuji dengan keburukan biasanya kuat.
diuji dengan istilahnya itu dengan kere, dengan miskin itu kuat. Tapi ketika diuji dengan harta berlimpah itu belum tentu kuat. Dia biasanya lupa. Nah, makanya kita harus senantiasa mohon kepada Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Maka Allah itu menguji bukan hanya dengan keburukan, ya, bukan dengan kesedihan saja, tetapi kebaikan. Ya, semua Allah di dalam Allah ayat tadi yang malah dimana kita itu akan diuji. Ya, untuk diuji apa? Siapa di antara kita itu hambanya yang terbaik semua. Nah, maka sebagai cobaan yang sebenar-benarnya dan hanya adalah akan dikembalikan. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka dia, maka dia akan mendapatkan surga. Maka kita jadi istimewa karena keistiqomahan. Orang itu kalau sudah punya dawam sebuah amalan, kan dia jadi istimewa. Makanya antum juga demikian, istiqomah di dalam kebaikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa memberikan penguatan kepada antum sekalian bahwasanya dunia ini adalah dunia sudah tua, sehingga kita harus mawas diri untuk senantiasa menjaga amaliyah kebaikan kita dengan berbagai macam cara, yang setidaknya ada 5 cara obat. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua adalah puasa. Yang ketiga, sholat malam. Yang keempat, berzikir. Ya, yang kelima, berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ustaz Zahendra. Mungkin ada langsung saja ke acara keempat. Apakah ada yang ingin bertanya? Chat aja, mungkin bisa di-chat. Ya, untuk yang mau chat boleh langsung ataupun di message. Mungkin tertidur, dibangunkan dulu. Wah, ya, cukup aja saja. Oke, karena tidak ada yang bertanya dan ini dan sudah mulai pagi juga. Alhamdulillah ya. Langsung saja kita ke acara yang kelima, yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara karisma pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dengan saya transparansi undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih kepada pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.